Ustaz tadi maulid kecil-kecilan, udah maulid, kita maulid ya. Yang jelas, ibu setiap hari Ahad, setiap hari Kamis belajar Al-Quran, tafsir, penterjemahan. Itu ceritanya sebagian besar ngasih tahu sama Nabi Muhammad. Muhammad kasih tahu sama siapa? Sama sahabatnya, sama istrinya, sama keluarganya, sama termasuk umatnya. Nabi Muhammad akhir zaman, kamu orang, kamu kok. Kita belajar hadis ngapain? Baca hadisnya Rasulullah. Perbuatannya, perkataannya. Tuh, sampai kemarin udah sampai cerita apa? Ini apa? Kemarin cerita apa kemarin? Cerita bertamu, ketok-ketok pintu, masuk ke rumah. Ini rumah ibu, tetangganya rumah anak, rumah mantu. Abang-abang rumah mantu jangan seronok boy. Abang-abang rumah saudara, rumah anak itu yang seronok. Itu juga namanya rumah orang lain. Ibu masuk ke rumah, apapun itu rumah mantu, tetap assalamualaikum. Ketok-ketok pintu, walaupun ibu bilang kuncinya jangan masuk. Apalagi gak diizinin. Ya pastinya ini yang belum datang ini nggak tahu ceritanya ya. Tok. Ini mama mau minta cabai nih, cabainya. Bukan jawaban. Jangan diambil. Jangan masuk. Apalagi punya kunci pintunya, jangan masuk. Apalagi kita rumah mantu sendiri, rumah anak sendiri, jangan. Ya. Ya bila siapa tahu pas dia masuk belum ada jawab. Assalamualaikum, assalamualaikum neng. Ini mama neng. Tar dulu ini. Antar dia 1 jam terus saya antar cabainya. Mamanya nggak tahu, anaknya lupa japri. Suaminya shiftnya shift 3 pagi-pagi, jam 10, jam 7 ada di rumah. Ya Allah. Walaupun rumah mantu, ketok-ketok pintu izin. Kalau nggak diizinin, kalau nunggu suruh pulang lagi 1 jam pulang. Jangan bilang gua durhaka lu. Ibu ngomong durhaka dari terima sama Allah. Karena apa? Ibu nyalahin perintah Allah. Kalau ada tamu, ada orang, kalau nggak diizinin suruh pulang. Jangan ngomong. Apalagi kalau pintunya terbuka, pintunya terbukanya, pintunya melongo. Ibu masuk, jangan. Siapa tahu pintu kamarnya terbuka. Buka dikit, lupa dikunci. Anaknya masuk SD, yang SMP masuk SMP, tinggal berduaan doang. Ibu pengen ngambil cabai, makanya jalan terus. Pengen ke dapur, matanya ada ngelirik ke sana. Pengen aja. Mana? Orang udah ya Allah. Nggak mau dibilangin, izin dulu. Saya akan jelaskan ke mukanya mahal kesini semuanya. Sini. Satu, ada 3 namanya selawat Allahulli. Namanya selawat Allahulli. Ya. Belum ada yang viralin. Ini kalau yang viralin adalah jamaah Masjid Al-Nasri ya. Lagunya lagu Sidna Nabi, lagamnya diganti. Allahulli nomor 1 3 kali. Allahulli, nggak usah dicatat. Allahulli 3 kali, Nikmal Walid 3 kali, yang ketiganya Sallu ala hadan Nabi Muhammadin 3 kali. Sallu ala hadan Nabi. Ada hadan Nabinya? Ada Nabi 3 kali. Bahasa Indonesianya Allah bagiku, Allah bagiku, Allah bagiku. Yang keduanya sebaik penolong. Nomor 3-nya salawat salam kepada Nabi Muhammad. Salawat salam kepada keluarga dan sahabat. Yang ketiga salawat salam kepada kita yang melap. Kenapa bahasanya begitu? Karena Nabi bersabda semua umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman akan masuk surga. Ilaman apa kecuali yang tidak mau masuk surga. Orang Islam, orang beriman tapi nggak masuk surga, nggak mau. Semuanya dicatat. Umatnya Nabi Muhammad Allah bercatat. Allah catat di Lauhul Mahfuz umat Nabi Muhammad dari A sampai Z akan masuk surga. Illa kecuali kata Nabi yang tidak mau, yang embung. Yang siapa yang embung? Yang tidak mau merapat tadi. Kita yang merapat majlis taklim, merapat belajar ngaji Al-Quran, merapat bukan hanya merapat ke peringatan Maulid, tapi setiap kebaikan merapat, acara RT, acara RW, merapat kebaikan. Kalian yang merapat dia akan termasuk umatnya Rasulullah SAW. Nabi bilang begini,
Siapa yang tidak ikut sunnahku, falaisa minni, maka tidak ada, dia tidak termasuk golonganku. Termasuk bola-bola masuk surga, baunya surga orang dalam, apalagi punya sifat dayus. Ada punya what is meaning dayus? Dayus itu cemburu. Ibu nggak punya cemburu, lakinya nggak sembahyang. Nabi Muhammad punya cemburu sama sahabat, sama umatnya. Nabi Muhammad cemburu. Ada di Quran surah At-Taubah ayat 128. Ada juga di Al-Janji. Ada juga di bab. Harisun alaikum bil mu'minin. Nabi sedih kalau lihat umatnya nggak sembahyang dan haji. Cemburu, sedih. Tapi kata Allah, Nabi, jangan engkau binasa, engkau kesel gara-gara umatmu nggak sembahyang. Allah ingat, udah gak usah dipikirin, biarin dia bawa maaf, kalau mau surga. Allah bilang sama Nabi, tapi Nabi Muhammad kekeh, kesian, nangis ngelihat umatnya gak pada sembahyang, gak pada ngaji. Jadi bahasanya di Al-Quran itu dibagi harisun alaikum bil mu'minina. Ada nama jangan. Ada nggak di kitab Maulid? Itu bukan tulisannya Habib, bukan tulisannya Syekh Jafar Al-Baghdadi, bukan tulisannya Syekh Abdurrahman Al-Hibah, tapi itu tulisannya Allah, ayat Allah di surah Al-Taubah ayat 128. Lakon ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Artinya ini Nabi lagi kesel sama yang enggak mau sembahyang, enggak yang mau. Semua umat Nabi Muhammad dicatat sama Allah masuk surga. Tapi Nabi ini ada yang enggak mau. Nabi Allah bilang sama Nabi Muhammad begitu. Apa orang kamu goblok, apa orang amal sudah tahu? Ada yang enggak mau. Udah dicatat namanya tapi enggak mau. Namanya ada di buku surga. Fulan bin Fulan, tapi enggak mau masuk. Kita ngomongnya berapa? Namanya udah di surga tapi enggak mau. Apa? Allah mau ngapain kita? Jadi kita nggak menghormati pemberian Allah, nggak mau menghormati pemberian Nabi Muhammad. Nah, ini yang dibilang adalah Nabi hanya dimarahin sama Allah. Biarin. Nabi Muhammad jangan pikirin dia. Kamu dilemparin onta, dilemparin kainnya onta, kotorannya onta, kamu diludahin, kamu diem aja. Allah kesel, Bu. Allah sendiri kesel lihat Nabi digituin. Tapi Nabi Muhammad sayang banget, nangis Nabi Muhammad kalau melihat. Nah, banyak ibu kita nggak punya sifat dayus, nggak punya cemburu, dan itulah yang banyak masuk dalam. Jadi ada sifat yang jarang disampaikan sama Ustaz. Ustaz kadang malu yang jadi, namanya dayus. Nabi ini yang termasuknya tidak masuk surga. Boro-boro masuk baunya udah dapet, namanya dayus. Apa dayus itu? Cemburu. Nggak punya cemburu itu kan mau nikah bukan. Cemburu yang dimaksud adalah kita nggak punya cemburu sama suami nggak sembahyang nggak haji. Kalau ibu nggak punya cemburu, yang gue pikirin, kalau buat laki itu biarin aja. Ibu itu boro-boro masuk surga, baunya udah dapet. Catat ini. Ini jangan sampai ini. Yang membawa suami itu. Ya Allah, Bu. Kita nggak bisa nolongin suami kita kalau bisa ngomongin begitu. Kan saya bilang ya, ibu nanti bisa nolongin suami alasan suami di neraka. Ibu bisa nolongin anak alasan anaknya di neraka. Ibu udah diserahkan duluan, karena ibu lagi ngaji sendirian doang, bukan ngajak anak, bukan ngajak laki. Tapi kalau ibu ngomong begini, emang gue pikirin, udah dia ngaji dia, anak susah dibilangin juga, udah biar suara gue aja. Anak-anak biar neraka. Pernah kita ngomong gitu, artinya ibu nggak punya biasa saja, ibu nggak punya cemburu, nggak ngeh anaknya nggak sembahyang, anaknya nggak ngaji, laki orang ngaji nggak sembahyang. Biar gue aja, gue sekarang gue belum seragam. Ya Allah. Nanti laki gue udah pahala, dia kasih duit seragam. Enggak, Bu. Kalau ibu nggak punya cemburu, masalah agama sholat ngaji itu catatan, bukan seragamnya. Dia udah ngasih duit saya, apa? Seragam, tidak jadi ketuhan. Yang jadi ketuhan adalah ngajinya, majlis taklim. Ibu besok nangis-nangis di surga, ya Allah laki saya di neraka, ya Allah tolong. Kemarin saya cerita, kalau lakinya ngaji bisa, tapi kalau lakinya orang ngaji, ibu nggak punya cemburu, langsung udah sampai kapan pun nggak akan masuk surga itu laki. Kalau ini nabi
pakai jilbabnya pas pengajian doang, ke pasar orang, pandangan orang. Laki orang cemburu melihat kita begitu, dibiarin aja. Lakinya nanti ya bermasalah, nggak bisa. Bininya di neraka nggak bisa nolongin bininya. You understand? Itulah maknanya selawat dan salam kepada kita yang merapat. Kalau yang nggak mau merapat, yang masuk surga 4. Yang terakhir nih, yang masuk surga 4. Apakah kita masuk di dalamnya? Yang masuk surga 4 itu nomor 1. Ibu pernah dengar? Ibu pasti apa doa tarawih? Ada bacaan ibu. Al-Anbiya wal Mursalin was-Syuhada was-Shalihin. Ada satu lagi. Wal ulama amilin. Al-Anbiya wal Mursalin ada lagi. As-Siddiqin satu lagi lupa. Jadi yang masuk 4 surga. Yang masuk surga 1 Nabi dan Rasul 1. Yang Nabi yang sudah meninggal dan ada di surga keliling arsy, di surga sudah ada. Surga belum menganggur, udah ada penghuninya sekarang. Nabi dan Rasul, Nabi semuanya ada 124.000 Nabi, Rasul ada 313. Nabi yang masih hidup 3. Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Khidir. Makanya banyak berilmu belajar sama Nabi Khidir, masih hidup. Idris masih hidup. Coba lihat di Al-Quran. Apa itu? Terus itu 1. Yang masuk surga Nabi dan Rasul. Nabi ada 124.000, masuk semua surga. Termasuk Nabi Idris, Nabi Khidir. Dia bukan Rasul. Yang Rasul adalah yang masih hidup Nabi Isa. Rasul ada 313 kecuali Nabi Isa masih hidup. Semuanya udah ada di surga, lagi keliling di arsy. Yang ibu Nabi apa Rasul? Ibu Nabi apa Rasul? Orang masuk surga. Apalagi nenek-nenek. Nomor 2. Siapa yang masuk surga nomor 2? Ada di situ di doa tarawih. Al-Anbiya wa Rasulin. Syuhada dulu deh. Yang mati syahid, ibu masih hidup, belum mati. Belum mati melahirkan, belum mati belum mati kecelakaan, belum mati kebanjiran, tenggelam, bukan. Itu namanya syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Ada juga perang. Ibu nggak ke Palestina, perang sama Israel. Orang kan paling kasih duit, nyumbang. 2. Ibu bukan syuhada, nggak masuk surga. 3. As-Siddiqin, orang-orang jujur. Ini orang jujur semua? Insya Allah. Yang jawab siapa? Tetangganya, lakinya, anak-anaknya yang ibu bilang jujur atau enggak, bukan ibu sendiri. Jadi jujur itu belum ketahuan. Wah, kita surga apa neraka? Belum tahu. Yang nilai orang. Jadi yang ketiga as-Siddiqin. Yang membuat kita masuk surga orang, bukan kita. Kita belum tentu orang jujur, ya. Yang keempat terakhir as-Shalihin, orang soleh. Orang soleh itu daripada bangun tidur sampai tidur lagi soleh. Berbuat baik, soleha. Ngaji, udah begitulah. Nah, ini yang lain ini orang dapat. Tapi kata Nabi, semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Nah, gimana ceritanya? Ini kok nggak nyambung? Ini ceritanya. Saya kasih tahu rahasianya, ya Bu ya. Ibu ngikutin Nabi Muhammad, nanti dia ajak Nabi Muhammad ke sini. Paham nggak? Iya. Ibu nabinya siapa? Nabi siapa? Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Ibu ngikutin Nabi Muhammad, bukan sekedar baca maulid, baca selawat, tapi sholat rajin, baca Al-Quran rajin, ngaji majelis taklim rajin. Bukan karena ada maulid kecil-kecilan, bukan. Ikut Nabi Muhammad. Yang ajak siapa? Tapi kalau orang mau, nggak masuk juga. Nih, sini. Nomor 2. Ibu orang jujur bukan? Kalau belum ketahuan, ibu berteman sama orang jujur. Nah, masuk surga. Ke bawah sama teman. Ya, atas temannya udah masuk surga duluan nih. Orang jujur. Temannya yang bohong mulu masuk neraka. Ya Allah, emang dia nggak jujur ya Allah, tapi dia baik banget sama saya ya Allah. Dia suka ngasih kue, ngasih pisang, ngasih itu ya Allah. Nah, tadinya nggak jujur, ngikutin teman jujur, masuk surga. Cari teman orang jujur. Nomor 3, ini
Nabi Muhammad nih. Orang tadi apa? Syahid. Ibu belum meninggal. Ketahuannya meninggalnya apa? Meninggal sakit, apa meninggal biasa-biasa aja, belum ketahuan kan? Syahid dunia atau syahid akhirat? Ibu ikut perang nggak ke Palestina? Oh enggak. Paling ngasih sumbangan juga kalau ada. Kalau orang ada yang minta, orang ngasih. Masuk surga enggak? Paling banter ibu masuk ngasih dana ke Palestina lewat Ustadz Abdul Aziz atau lewat siapapun, ibu ngikut sama orang-orang sah masuk. Karena apa? Ngasih aman. Oke, setuju ibu? Masuk akal? Kalau orang ngasih, udah nggak matinya biasa-biasa doang, sakit nggak sakit macam-macam, bukan sakit tenggelam, bukan sakit kebakaran. Emang kayak di Manggarai itu, teman saya banyak yang meninggal, ada yang kebakaran, rumahnya habis. Tuh, sakit itu baru sakit akhirat, kebakaran. Ya Allah. Yang keempat, terakhir apa tadi? As-solihin. Ibu bukan orang soleh, berteman sama apa bahasa Jawanya? Komboat. Nomor berapa? Wongkang soleh kumpulono nomor berapa? Nomor 4 apa nomor 5? Wongkang soleh kumpulono, orang baik-baik temannya, teman berkumpulnya. Ibu orangnya bandel, nakal, ngaji juga jarang-jarang, baca Quran apalagi, kasih kue juga jarang-jarang. Ibu bertemannya sama orang yang soleh, ngikutin ke bawah. Sama seperti tadi, ibu berteman sama orang yang wangi, yaitu bawah. Paham bu? Jadi masuk surganya kalau ibu ngikutin 4 ini. Kalau orang ngikutin, itulah yang disebut ilaman abad yang tidak mau. Nabi bukan orang soleh, bukan orang judul, tapi gak mau ngikut. Ya kalau ini mah sahabat bebek. Ibu ngikutinnya 3 doang, dapat. Satu aja udah bisa masuk surga. Satu aja bisa, apalagi 3. You understand? Enak kan ya? Buat Nabi Muhammad enak? Berteman sama siapa? 1. Jujur. Cari di ibu, di RT ibu yang jujur. Temenin. Yang jujurnya serius. Kan ibu yang tahu, saya nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak, wah ini boy gitu, nggak bisa. Oke. Yang 2 tadi siapa? Syahid. Cari orang soleh, bukan soleh. Cari orang soleh yang tinggi. Cari orang soleh di RT, di blok RT ibu. Paham? Dan sekarang catat nih. Bu, Ibu soleha. ini jalan nih. Jalan Ustadz yang ngasih tahu caranya. Ibu dari sekarang kalau pengen masuk surga, catat orang-orang soleh di RT ibu. Jujur. Tapi jangan bilang dia. Ibu pura-pura nggak tahu. Allah Rokib Atid yang nyatet. Paham bu? Nanti Rokib lah yang menyampaikan ke Allah. Tuh dia temannya dia. Ibu dulu ini jalan-jalan. Ini saya ijazahin ke ibu. Ya, catat. Mulai dia nanti pulang rumah, catat orang-orang soleh di RT ibu. Jangan jauh-jauh lah, RT aja. Apakah itu saudara kayak bukan kayak. Tapi jangan kasih tahu dia. Jangan kasih tahu. RT Untuk doang. melatih ketawaduan, kerendahan hatian. Oke. Yang kedua, catat orang-orang apa tadi? Yang jujur. Udah tadi. Jujur orang soleh. Yang syahid belum ada di RT ibu ya. Iya masa mau nemenin. Oh ibu, Nabi dan Rasul. Ibu catat orang-orang di RT ibu yang dia ngajak kepada Al-Quran, ngajak kepada yang ada di hadis Rasulullah SAW. Tapi jangan bilang dia. Contoh ibu di RT ibu, ada orangnya, saya tadi yang nggak tahu jadi tahu. Ternyata itu dari Rasulullah. Ternyata itu ayat Allah. Maksudnya orang alim. Tadinya saya nggak tahu jadi tahu gara-gara dia. Itu namanya mandallah ala, siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan dapat pahala. Itu yang bikin masuk surga begitu. Catat ibu. Kalau ibu catat di buku, bukan di HP, takutnya kehapus ya. Kalau di kalender, itu jadi saksi bisu ibu pada saat ibu nanti meninggal dunia. Nanti anak akan lihat, wah ini dayari gue, dayari. Wah lihat ibu saya, wah ini teman-temannya. Pernah Abu Bakar As-Siddiq kebingungan, nanya sama Aisyah. Cuma dia pede aja Abu Bakar, wah udah saya kan temannya Rasulullah. Sampai tapi ada satu hal yang Nabi Abu Bakar nggak tahu. Nabi suka ngasih makan orang buta, orang Yahudi. Cara ngasih makannya nggak tahu. Kalau Nabi mah makan roti di konyol apa? Dia orang tua, orang tuli, nggak melihat orang kakek-kakek, tapi direbutin sama Nabi. Abu Bakar langsung caplok. Nanya Aisyah
Aisyah, anakku cantik, apa pekerjaan Rasul yang Abi belum pernah kerjain? Nih satu nih, aku tahu nih Abi. Abi belum pernah ngasih orang di pasar, di pojokan pasar, orang Yahudi, matanya buta. Enggak ngobrol dulu sama Aisyah, gimana sih ngobrol nih? Neng, gimana cara ngelakuin ini? Sepede, buatkan. Langsung coba. Akhirnya marah itu orang. Kolodan. Enggak, lah rotinya sama, tapi kok rasanya beda. Ya. Mulutnya Rasul ini nggak dikasih mulut Rasul, takut dia bau, dia langsung caplokin. Kalau nggak kuat dia agak giginya, ya. Akhirnya makanannya sama, ini lu beda nih tong ini. Dulu, jadi saya ingat di zaman dulu nih, ada orang ngasih saya lembut banget. Baru ngeh, wah ini benar yang cerita sama Aisyah. Ini maksudnya ini. Iya, emang kenapa Pak? Iya dia baik Pak. Ngomong lembut makanan yang ngasih saya. Iya Pak, Bapak siapa? Saya sahabatnya saya Abu Bakar. Ya Allah, langsung saat itu masuk Islam. Masuk itu masuk Islam. Jadi pentingnya ini catat. Abu Bakar nyatet sama Aisyah anaknya. Sekarang ibu catat dari saya, catat. Orang-orang yang 4 tadi catat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya. Kalau kita nggak sempat baca, orang yang tadi ibu sebut nggak sempat baca, anak ibu paling banter baik. Besok kalau ibu sudah meninggal, dia masih ada yang 4 ini, dia ngasih cinta. Neng, ibu nggak minta akan dikabul. Catat. Ibu nggak minta tolong doain emak ibu akan spontan dapat karena ibu tadi catat. Ya Bu ya, paham? Impak Al-Quran. Apapun. Berarti Al-Quran posisinya kepada mana? Kepada tadi wasilah Nabi Al-Quran, mujizat yang terbesar Al-Quran. Nanti impak kepada kan? Sekian, terima kasih kurang lebih maaf. Nggak disiapin ini apa namanya? Makan udah? Yang keempat Yang keempat. Apa kan orang Nabi Nabi dan Rasul. Orang soleh, orang jujur, orang syahid. 4. Makan. Kalau yang saya belum ada ya, ada. Ibu ada yang keluarganya yang meninggalnya apa gitu ya. Itu saya catat namanya. Sampai sekarang itu. Yang ada di ibu yang meninggalnya begitu. Ya catat. Kalau di luar, Ya, Pak Ustadz di luar RT nggak apa-apa kan ya? di luar RT kalau ibu gak dapetin di RT ibu silahkan RT yang lain. Yang penting dari alasan Allah nanti buat. Iya. Ini siapa ini? Itu kayak Kayaknya di rumah ini Pak.